Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, saudara diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini saya siapkan dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 16. Mari kita dengarkan firman Tuhan, demikian bunyinya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ini yang akan kita renungkan. Topik renungan kita pagi ini saudara, belajar memahami pahit manisnya kehidupan. Itu yang akan kita renungkan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita sadar dan mau berkata jujur bahwa kehidupan kita sesungguhnya penuh dengan warna dan rasa saudara. Ada lika-liku yang harus kita jalani setiap hari. Lewat semua hal tersebut kita dapat memahami dan merasakan tentang manis pahitnya kehidupan itu sendiri. Sehingga kalau orang sudah panjang perjalanan hidupnya dikatakan sudah banyak makan asam garam saudara. Dalam renungan kita pada pagi hari ini, kita mencoba belajar memahami manis pahitnya kehidupan itu dengan belajar memahami rasa pahitnya kopi saudara. Ada seorang ayah yang sedang mengajar tentang filosofi kopi kepada anaknya untuk membantu anaknya itu dapat memahami bagaimana seharusnya menikmati kehidupan ini dengan baik. Beliau berkata dalam percakapannya kepadanya demikian saudara. Dia katakan sang ayah, "Nak, tolong buatkan kopi 2 gelas untuk kita berdua. Tetapi jangan campur gula dulu ya. Bawa saja gula itu di dalam toples ke sini dengan sendok. Nanti saya akan atur gulanya bagaimana." Lalu anak ini katakan, "Oke, baik Pak." Lalu tidak berapa lama anak ini pun membawa 2 gelas air panas yang berisi kopi dan juga gula di dalam wadah beserta sendok kecil di dalam toples saudara. Lalu ayah ini mulai berkata saudara, "Sekarang coba dulu kamu rasa kopimu itu nak. Bagaimana rasanya?" katanya, yang tidak ada gula itu saudara. Lalu dikatakan, "Rasanya sangat pahit ayah," katanya. "Sekarang tuanglah dulu 1 sendok gula, lalu aduk rasa bagaimana rasanya." Setelah dikasih 1 sendok gula saudara, lalu dia rasa, dia katakan rasanya sudah mulai, rasa pahitnya sudah mulai berkurang ayah, dia katakan. "Oh baguslah, sekarang tuangkan 1 sendok gula lagi, lalu aduk rasa bagaimana rasanya." Lalu dikatakan setelah dituang, diaduk, dirasa, dia katakan rasa pahitnya sudah mulai berkurang banyak ayah. Dikatakan, lalu ayahnya katakan, "Sekarang tuang 1 sendok lagi gulanya, lalu aduk, coba rasa bagaimana." Lalu dikatakan setelah dituang, diaduk, dia katakan rasa manisnya sudah mulai terasa, tetapi pahitnya juga masih sedikit terasa ayah. Jadi manis dan pahit selalu masih sama-sama terasa. Lalu ayahnya katakan lagi, "Tuang 1 sendok lagi gulanya, aduk dan rasa bagaimana rasanya." Lalu dikatakan anak ini saudara, rasa pahit kopinya sudah tidak terasa Pak. Yang ada hanyalah rasa manis sekarang ayah, katanya. "Oh gitu ya. Sekarang terus tuangkan 1 sendok lagi, lalu aduk. Rasa bagaimana rasanya?" Setelah dituang 1 sendok, lalu dirasa, lalu dia katakan, "Saudara, wah Pak, ini udah terlalu manis Pak. Ini bukan rasa kopi lagi. Udah tidak enak," katanya. Lalu dikatakan saudara, "Oke, sekarang tuangkanlah sesendok gula lagi, lalu aduk. Bagaimana rasanya?" Wah, terus saudara, anak ini menurut saja apa yang dikatakan ayahnya. Lalu dituang 1 sendok lagi, dirasakanlah, lalu rasanya, rasa kopinya jadi tidak enak Pak, katanya. Tidak enak. Lebih enak saat ada rasa pahit kopi dan manis gulanya sama-sama terasa, katanya.
Lalu dikatakanlah setelah itu, silakan duduk anakku, dekatlah sini sama ayah katanya. Dia katakan, ketahuilah anakku, pelajaran yang dapat kita ambil dari contoh ini adalah, jika rasa pahit kopi ibarat kemiskinan hidupmu, dan rasa manis gula ibarat kekayaan hartamu, lalu menurutmu menikmati hidup itu sebaiknya seperti apa? Dia katakan saudara kepada anaknya. Sejenak sang anak itu termenung memikirkan bagaimana sebenarnya jawab yang baik. Dia katakan, oh iya ayah, sekarang saya mulai mengerti bahwa kenikmatan hidup dapat kita rasakan jika kita dapat merasakan hidup secukupnya saja. Itu kenikmatan, dia katakan, tidak melampaui batas. Itu dikatakan, sebab kalau melampaui batas jadi tidak enak, seperti kopi tadi pak katanya. Lalu dipeluknya, ya terima kasih atas pelajaran berharga ini ayah, aku sekarang mengerti katanya. Lalu ayahnya katakan, okelah, ayo anakku, kopi yang sudah kamu beri gula tadi, yang sudah tidak enak itu, campurlah itu dengan 1 gelas kopi yang belum ada gulanya. Ya, aduklah kedua gelas itu, tuang kedua gelas, supaya kita minum dan nikmati segelas kopi masing-masing. Sang anak mengerjakan apa yang dikatakan ayahnya. Lalu mereka menyeduh, minum kopi itu saudara. Lalu ayahnya bertanya, bagaimana sekarang rasanya kopi kita ini nak? Lalu anaknya itu katakan, wah ini baru mantap ayah, rasanya nikmat sekali katanya. Lalu ayahnya mulai berkata lagi, begitu pula lah anakku, jika engkau memiliki kelebihan harta, akan terasa itu menjadi sesuatu yang nikmat bila engkau mau membaginya dengan orang-orang yang berkekurangan anakku. Lakukanlah itu katanya. Lalu anaknya katakan, iya ayah, doakan aku supaya aku mampu melakukan pesan Bapak ini katanya. Saudaraku ini kasih Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situasi ini? Saya tidak tahu keadaan saudara saat ini seperti apa. Apakah saudara sedang dalam kelimpahan atau dalam kekurangan dalam berkat Tuhan? Tetapi setiap kita sesungguhnya dikaruniai berkat yang cukup untuk menjadi berkat dalam hidup ini. Siapapun kita, Tuhan memperlengkapi kita untuk itu. Kita diberkati supaya kita jadi berkat. Kalau memang engkau merasa engkau diberkati Tuhan hari ini, siapkan hidupmu. Jadilah berkat untuk semua orang yang belum seberuntung hidup saudara. Dan kalau engkau merasa engkau belum seberuntung orang lain, belajarlah untuk bersyukur. Jangan menggerutu, jangan mengeluh. Bersyukur itu lebih baik. Karena firman Tuhan katakan itu yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan saudara. Itu yang saya rasakan saudara. Itu yang ingin saya bagikan untuk kita bagi ini. Belajar untuk mensyukuri apapun. Karena setiap kita sesungguhnya dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, dituntun Tuhan. Hanya bagaimana kita memahami pahit manis hidup ini dengan cara mengerti bagaimana kita diberkati Tuhan supaya kita jadi berkat. Itu saudara. Jadi kiranya Tuhan menolong kita dengan renungan pagi ini. Siapkan hidupmu untuk sungguh diberkati Tuhan. Dan kalau engkau sudah diberkati Tuhan hari ini, engkau harus siap menjadi berkat untuk siapapun yang dituntun Tuhan lewat kehidupan saudara. Mari saudara, Tuhan memberkati saudara dengan renungan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman-Mu pagi ini. Berkati setiap kami dengan renungan ini Tuhan, supaya kami boleh mengerti arti hidup yang sesungguhnya, menikmati pahit manisnya hidup ini dengan cara bersyukur dan selalu mau membuka diri untuk mau diberkati dan menjadi saluran berkat. Berkati umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan dan doa ini. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang sedang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Hamba doakan anak-anak Tuhan yang saat ini dalam kondisi sakit, terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Apapun penyakit mereka, termasuk yang terpapar dengan COVID-19. Biarlah mereka ditolong Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga hamba doakan ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang terikat dengan kuasa kegelapan. Mereka rindu dilepaskan. Hamba doakan mereka dalam nama Yesus. Tolonglah mereka Tuhan. Dengan tangan Tuhan ketika mereka mendengarkan doa ini, mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati. Yang mencari jodoh Tuhan berkati. Yang mengharapkan keturunan pun Tuhan berkati buah kandungan mereka. Anak-anak kami yang masih sekolah di rumah dalam masa pandemik ini, tolong mereka Tuhan, beri mereka semangat belajar yang baik. Juga kami doakan semua anak-anak Tuhan
umatmu yang mengharapkan pertolongan Tuhan hari ini. Biarlah mereka juga boleh merasakan anugerah dan berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kehidupan yang saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Mengucap syukur dan bersuka cita atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.